Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di ibadah doa malam hari ini secara online. Bersuka cita di setiap keadaan kita, amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik, mari lambaikan tangan di mana Bapak Ibu Saudara berada. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami senantiasa Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami sadar betul bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kaulah nafas hidup kami selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyembah yang terbaik demi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Yes, Lord. Segenap hati kami menyembah Tuhan.
setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku di atas pestamu, berdiri setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya menyembahmu, sampai selamanya di setiap nafasku, Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hati kita dan sembah Dia. Katakan, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku di atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu dan bawa hidupku di atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selalu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu.
Kami tahu kami tidak pernah sendirian Tuhan menghadapi apapun Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memegang tangan kami kuat Tuhan. Tangan-Mu yang menopang kami Tuhan sehingga kami mampu berdiri Tuhan. Tangan-Mu yang menuntun kami sehingga kami mampu berjalan Tuhan. Engkau yang menggendong kami sehingga kami mampu berlari menuju apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat padamu aku rasakan tenang dengan kesungguhan hati. Hanya di dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai. Katakan padamu, padamu ku berserah. Sumber harapanku, percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat
selama-lamanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya di dalam nama Yesus, yang percaya Yesus kita luar biasa, sama-sama katakan amin. Percaya Tuhan kita, kekuatan kita yang luar biasa. Sorak-sorai meriah dimanapun Anda berada, amin. Amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran keagunganmu. Tuhan pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhan yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, sudah katakan amin untuk kedahsyatan Tuhan. Sebab Engkau hidup dalam setiap kami Tuhan. Kau yang hidup di dalam, jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Tuhan di pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi berserah. Main musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita menari dimanapun kita berada. Sebab kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhan yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi berserah. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhan yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Anda saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, mari percaya satu hal bahwa nama Yesus sanggup menyelamatkan kita semua. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita akan terima kebenaran firman Tuhan.
kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Saya nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kami percaya ada kuasa dalam nama. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat dan lumpuh berjalan, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada. Sekali lagi dari awal dengan iman katakan. Dalam nama Yesus ada kami percaya dalam nama Yesus ada keselamatan. Sebab firman-Mu berkata, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada serukan namanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku.
meninggalkan Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami bisa ditolong Tuhan, selain daripada nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan, yaitu Yesus, nama di atas segala nama. Mari Bapak Ibu Saudara, mari letakkan keakuan kita semua. Saat ini serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah apapun saat ini sakit penyakit yang kita hadapi, apapun beban persoalanmu yang dialami saat ini, percayalah nama Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Kami sambut firman Tuhan dengan segenap hati. Kami sambut firman Tuhan dengan percaya, dengan iman, bahwa nama-Mu Tuhan berkuasa di dalam hidup kami sepenuhnya. Biar firman-Mu meteraikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, bersyukur buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang kami boleh lalui. Kami bersyukur untuk setiap keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Teristimewa hari ini Tuhan, satukan kami dalam roh-Mu. Kami percaya 2-3 sepakat berhimpun dalam nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sekarang Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, kami siap mendengarnya. Urapan-Mu atas setiap kami, baik hamba-Mu maupun yang mendengarnya. Tidak ada satupun yang lebih di antara kami, tapi bersama-sama kami merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu agar kuasa firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Inilah giliran kami boleh melihat keajaiban Tuhan hari ini dalam ibadah ucapan syukur sore hari ini. Demi nama Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir katakan amin. Ya, shalom saudara. Senang sekali bisa bersama-sama saudara sekalian pada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Hari ini saya menyampaikan hidup adalah sebuah pertanggungjawaban. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat dasar firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Firman Tuhan berjanji buat setiap kita, berbahagialah kita yang bersama-sama dengar firman Tuhan, menyimpan firman itu, memelihara, merenungkannya siang dan malam, terlebih yang mendengarkannya hari lepas hari serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini biarlah ini boleh mendasari iman percaya saudara dan saya. Paulus tuliskan satu kebenaran ini sebagai satu nasihat pada saat itu, khususnya kebuat anak rohaninya. Saya percaya ketika Paulus menerima pewahyuan daripada Roh Kudus
dan menuliskan pewahyuan ini menjadi nasihat buat gereja Tuhan sampai hari ini. Nasihat di tengah situasi keadaan zaman itu, juga pada saat zaman ini saudara, hari-hari yang saya lalui dalam pelayanan, kadangkala saya berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah beriman dalam Kristus karena situasi, kondisi, mengalami kondisi yang mungkin di bagian finansial ataupun keadaan ekonomi ataupun kehidupan rumah tangga. Kadangkala mereka untuk tetap teguh di dalam iman itu enggak mudah saudara. Mereka mudah goyah, bahkan ada sebagian di antaranya yang meninggalkan jalan Tuhan. Karena mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah membuat mereka menemukan jalan pintas, mereka menemukan pertolongan yang instan, ya, saudara. Saya berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang seperti itu, saudara. Di hari-hari seperti ini, kadangkala saya nggak bisa konseling di rumah karena situasi kondisi suami saya sedang mengalami kelemahan. Kadangkala saya berjumpa dengan teman-teman seiman di mall sekarang kan lagi sepi, saudara. Di mall kadang menguatkan mereka. Nah, ada sebagian di antara anak-anak Tuhan yang tadinya dipakai oleh Tuhan, mereka meninggalkan jalan Tuhan karena mengalami satu kondisi, situasi, keadaan di sekelilingnya. Bisa itu kehidupan rumah tangga atau ekonomi atau keuangan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tetapi ayat ini saudara, biarlah ini semua boleh meneguhkan setiap kita, dasar yang diletakkan Allah, ya. Iman saudara di dalam Kristus bukan secara tiba-tiba saudara percaya, bukan saudara. Saya percaya ada zat yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, yaitu Roh Kudus bekerja di dalam kita, melawat menjamah hati saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh mempercayai Yesus adalah Tuhan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan sadar diri secara rohani maupun jasmani bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Saat Tuhan memilih kita saudara, Tuhan sudah meletakkan dasar, yaitu di dalam roh saudara dan saya. Dan dikatakan dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya bagikan itu kemarin sore kepada anak Tuhan yang hampir-hampir meninggalkan jalan Tuhan. Karena kecewa terhadap pemimpin rohaninya, saudara. Karena kecewa terhadap situasi dan kondisi. Masa Bu Dwi sekarang ini lagi mengalami krisis, tapi saya ditagih terus perpuluhannya oleh gembalanya. Saudara sempat berkata demikian. Sesungguhnya yang seperti itu atau tidak saya enggak tahu. Tapi saya kuatkan melalui ayat ini. Saudaraku, apapun situasi, kondisi yang sedang saudara hadapi. Mungkin saat saudara mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini saudara juga mungkin sedang di dalam keadaan yang begitu sulit. Tetapi dengar firman Tuhan sore hari ini. Ketika engkau percaya kepada Yesus, ada satu dasar yang diletakkan oleh Elohim itu sendiri yang membuat engkau menjadi teguh. Kalau sampai hari ini saudara tetap teguh di dalam iman saudara, bukan karena kekuatanmu, bukan karena engkau mampu, tapi karena Tuhan sendiri yang menjadikan engkau teguh. Ya, ayo kita lihat sebentar beberapa firman Tuhan yang menjadi referensi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat sejenak di dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama, kitab Yesaya 28. Mari kita lihat sebentar Yesaya 28. Demikian firman Tuhan saudara, Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Ya. Ini adalah satu nubuatan ketika pada saat itu umat Tuhan Yehuda sedang di dalam pembuangan, ya. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Yerusalem ketika itu. Saya bacakan ayat 16 saja, dikatakan demikian dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal.
suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Haleluya. Saudara, ini adalah satu nubuatan tentang datangnya Kristus ke dalam dunia ini. Sebagai batu penjuru, sebagai batu yang teruji, sebagai batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Haleluya. Biarlah ini boleh membangkitkan semangat saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara lagi lemah karena situasi, kondisi, keadaan sekeliling saudara. Ya, anak sampai hari ini masih studi online, yang masih punya anak-anak kecil. Kadang mama-mama itu pada mengeluh, saudara, sharing dengan saya. Aduh Bu Dwi, harus masak, harus sekian, ngatasi anak-anak. Mereka lihat gadget terus, akhirnya menjadi satu kebiasaan. Kalau sudah selesai belajar, mereka masih ingin terus refreshing, lihat YouTube dan lain sebagainya. Ada persoalan di masa pandemi ini, persoalan yang tidak mereka bayangkan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Tapi ingat saudara, firman Tuhan ini berkata, sesungguhnya Tuhan sendiri meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Saudara dan saya, ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita sekeluarga menjadi Sion, di mana menjadi kota Allah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Biarlah engkau diteguhkan dengan ayat ini. Jangan biarkan engkau mengalami kegelisahan, kesusahan, tekanan-tekanan yang membuat engkau merasa jauh dari Tuhan. Sehingga kadang kita mengalami krisis dalam keyakinan kita. Bagaimana supaya saudara dan saya tetap memiliki gairah di dalam mengiring Tuhan, dan kita boleh mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama saudara, miliki satu pemahaman bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusannya tidak ada satupun yang melihat Elohim, yang melihat Tuhan. Tuhan tidak pernah kita lihat seperti saya dan saudara saling memandang. Tapi dengan mata iman, dia real, dia nyata. Kita percaya saat pagi hari saudara bangun, kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan. Saya kadang-kala pagi hari bangun saudara, enggak doa, enggak tiba-tiba segera doa, tapi kadang-kala ku bersyukur padamu Tuhan. Aduh, saya nyanyi gitu sambil menangis, saudara merasakan kasih Tuhan yang begitu mengherankan. Itulah Sion, saudara. Mulut, lidah, bibir bukan memperbanyak sebuah keluhan, tapi pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ketika kita buka mata, mungkin keadaan sekelilingmu masih belum ada perubahan. Mungkin pergumulan tentang kesehatan suamimu, mungkin belum ada perubahan. Mungkin keadaan ketika engkau ngecek di ATM-mu terus menurun dan menurun. Beberapa pengusaha wanita tadi sharing dengan saya di WA, telepon saudara. Lalu dia katakan, aduh Bu Dwi, targetku bulan ini kalau luput aku enggak dapat Fortuner, aku enggak dapat 50 juta. Saya diam sejenak. Tapi engkau punya Kristus. Engkau punya bagian yang kekal, itu jadi milikmu, itu melebihi segala-galanya. Kalaupun target itu tidak dapat kita penuhi saudara, tapi hari ini saudara dan saya masih punya kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Itulah Sion, itulah anugerah Allah yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, miliki saudara, tingkatkan hubungan pribadimu kita dengan Tuhan. Supaya fondasimu, kehidupan rohanimu semakin kuat dan kokoh. Dia yang membuat kita menjadi teguh. Sebab Tuhan terlebih dahulu sudah meletakkan dasar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Amin saudara. Mungkin orang yang saudara hargai tidak mengenal saudara. Oh enggak apa-apa saudara. Itu dulu pernah lo ku tolong, tapi sekarang kayaknya pura-pura enggak kenal, enggak apa-apa. Enggak usah pusing, ini sudah bukan zamannya lagi. Saudara, saudara adalah milik Kristus. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang paling penting saudara dikenal oleh Tuhan.
Ketika saudara pagi hari bangun, belajar mengucap syukur, meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, maka saudara akan lihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Yang kedua saudara, miliki satu keyakinan bahwa engkau adalah domba gembalaannya. Dia adalah gembala yang baik buat setiap kita. Supaya saudara dan saya terus ya, sekalipun kita ini belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat keajaiban Tuhan, tapi saudara tidak akan pernah kompromi dengan jalan dunia yang menawarkan jalan pintas, yang menawarkan pertolongan yang instan saudara. Tapi tetap teguh dalam iman. Bagaimana supaya saudara dapat melihat kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus boleh mempertanggungjawabkan kehidupan rohani kita. Mempertanggungjawabkan kehidupan kita sebagai dasar yang kuat tadi saudara. Mari kita memberi diri untuk mau digembalakan oleh Tuhan. Kita lihat sejenak di dalam Yohanes 10 ayat 14 dalam perjanjian baru. Kita lihat Yohanes 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan buat saudara sekalian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, yakinkan iman saudara, diri saudara, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Amin saudara. Dia gembala yang baik dan dikatakan dia mengenal domba-dombanya. Saudara dan sekalian yang hadir pada saat ini, apakah engkau percaya bahwa engkau adalah domba-dombanya Tuhan? Amin saudara. Kalau engkau dombanya Tuhan, masihkah engkau mau mendengar suara gembala yang baik itu? Kadangkala memang perintah Tuhan itu tidak masuk di akal kita saudara. Saat kita mengalami situasi yang nampaknya buruk, nampaknya sepertinya tidak ada jalan keluar, tiba-tiba firman Tuhan datang kepada kita. Agar kita mau mengampuni orang yang mungkin ya sudah menghabiskan keuangan saudara. Orang yang mungkin menyakiti hati saudara. Saudara, engkau dikenal oleh gembalamu. Agar saudara semakin mengenal gembala saudara. Dia gembala yang baik, agar engkau semakin mengenalnya, belajar dengar-dengaran akan suaranya. Amin saudara. Tuhan berjanji saudara, kalau engkau dengar suara Tuhan, sekalipun nampaknya jalan itu makin sempit, tapi engkau tetap dengar dan pegang teguh suara Tuhan yang datang kepada kita. Firman Tuhan memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan saudara dan saya. Dia gembala yang baik, dia berkata tak akan kekurangan aku. Kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Amin saudara. Situasi kondisi yang buruk sekalipun tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan saudara sekian tahun lamanya diuji, suami sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya karena ada sakit demensia. Tapi saya melihat betul saudara, dan saya merasakan, saya mengenal gembala yang baik itu dan saya yakin saya pun dikenal oleh Bapa kita, Yesus Kristus sebagai gembala yang baik bagi kita. Dan saya lihat saudara, pemeliharaan atas kehidupan kita itu sempurna. Baik segala kebutuhan, kehidupan rohani, apapun saudara, Tuhan itu menuntun setiap langkah kita. Oleh sebab itu saudara, bukan saja meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tapi perkaya dirimu, pengetahuanmu dengan pengetahuan ilahi melalui kebenaran firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman-Nya dan dengar-dengaran akan apa yang menjadi perintahnya. Mulai zaman Abraham sampai Musa ketika diutus Tuhan saudara. Tuhan berfirman kepada Abraham supaya Abraham juga mengingatkan sanak keluarganya untuk mendengar suara gembalanya. Untuk mendengar suara gembalanya supaya pemeliharaan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan itu betul-betul ya dan amin.
Kalau dia menuntun langkah kita, dia pasti membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Walaupun kadang Tuhan izinkan kita harus melewati batu-batu yang terjal. Tapi saat engkau harus istirahat dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan dalam jiwa kita tanpa rasa khawatir sedikit pun. Bahwa pertolongan Tuhan, kepedulian Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari jangan biarkan kerajinanmu menjadi kendor. Sehingga pertanggungan jawabmu atas kehidupan ini saudara, di hadapan hadirat Tuhan menjadi tercemar. Karena fokus pandanganmu tertuju kepada apa yang dikatakan oleh dunia. Mari tetap fokus pandangan mata iman kita tertuju kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Dan Tuhan sebagai gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Engkau adalah domba-domba kepunyaan Tuhan. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dia mengenal siapa kepunyaannya. Bagian yang terakhir saudara, saya ingin bagikan kepada saudara. Bagaimana supaya engkau menjadi pribadi yang selalu energik ya. Hidup terus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak mengenal lelah saudara. Tidak mengenal lelah. Tahan uji. Sebuah pohon saudara, saya senang tanaman, makanya tadi saya sempat ke toilet, saya nginceng tanamannya, tak serik tanamannya, wih itu bisa minta, saya suka sekali tanaman. Ada 2 macam tanaman di rumah, saya nggak punya lahan, tapi di pot saya rumah itu di lantai atas itu saudara, full di terasnya penuh pot ya, sampai anak saya kalau datang yang di Banyuwangi, wih rumah mama sudah kayak hutan. Saya suka bersihkan sendiri saudara, karena pembantu seringkali kalau dipasrahi nyiram itu besoknya saya lihat tanamannya sudah begini saudara, lunglai, kurang air. Tapi kalau nyiram sendiri benar ya Bu ya, yang suka tanaman bisa cinta ya. Saya rasanya harus masuk sampai ke akar-akarnya. Ada 2 pohon, saya punya tanaman pohon pandan Bali kalau nggak salah saudara, dikasih teman ya. Yang satunya itu tonggaknya besar saudara ya. Tapi aneh, nggak bisa keluar daunnya banyak, nggak bisa bagus saudara. Tapi yang satunya kecil saudara ya. Yang satunya kecil tapi daunnya itu bagus, bentuknya bagus, menjuntai bagus. Saya suka buang yang kuning-kuning ya. Satu ketika saya tergerak saudara untuk melihat, mesti tak ganti medianya. Saya ganti, dua-dua saya ambil, saya pindah di pot yang lain. Ternyata saudara, yang pohonnya nampak besar tadi, yang mestinya kokoh, ternyata keropos di dalamnya saudara. Keropos seperti ada ulatnya gitu saudara. Akar-akarnya enggak kuat, tapi yang kecil saudara, pohonnya seperti kecil tapi lebat, daunnya itu saya bongkar pakai congkel itu susah saudara. Kenapa saudara? Karena akarnya itu mengakar ke dalam saudara. Jadi nyabutnya susah. Saudara, kehidupan kekristenan juga seperti itu. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kadang masa-masa yang sulit terjadi, pencobaan boleh saudara dan saya alami. Kadang fitnahan dalam pelayanan pun kita bisa alami. Semua yang diizinkan terjadi, firman Tuhan berkata, semua boleh mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Bagian yang terakhir saya mengajak saudara dan saya, bukan saja engkau semakin bergaul dengan Tuhan dan mencari pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Yang kedua ada tindakan iman kita sebagai sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Yang ketiga Tuhan mengajar kita, dasar yang diletakkan itu teguh, biarlah engkau tetap setia. Setia dalam kebenaran Tuhan, setia akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ditolong gak ditolong, aku tetap milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kita tahu waktunya Tuhan adalah waktu yang paling tepat ya. Saya suka ngobrol dengan suami, sekalipun suami sepertinya ndak nyauti saudara, tapi saya sangat percaya suami saya bisa respon, punya feeling kalau saya perhatian ke dia. Saya ngomong gini sama suami, Papa, engkau itu punya Tuhan yang luar biasa ya. Saya kalau habis mandikan suami,
Ya, saya memperlakukan suami saya seperti enggak sakit. Saya punya seperangkat tas itu kalau ke kamar mandi mesti saya bawa ya. Habis mandi semua mesti bersih ya. Habis dicuci rambutnya pakai hair tonic saudara. Lalu pakai minyak telon biar seperti baby saudara. Lalu saya kasih bedak baby. Lalu setelah terakhir saudara saya kasih spray badannya. Lalu saya berkata, ayo dicium mama. Saudara kalau saya sharing tentang suami itu kudus. Karena firman Tuhan berkata, kita bukan lagi dua tapi satu. Jangan cerita tentang suaminya orang ya saudara, cerita suami sendiri. Ya, jadi saudara ketika saudara mencari kelemahan-kelemahan saudara, itu membuat kita makin bergairah. Lalu suami saya kata gini kan, karena tidak bisa ngomong saudara. Kalau ngomong cuma gitu ya saudara. Tapi saya enggak kenal lelah, enggak patah semangat. Saya gini kan, jentiknya dia dikaitkan di jentik saya saudara. Itu berarti ada respon, dia masih ingat kita punya hubungan cinta kasih suami istri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita tetap setia dengan Tuhan. Engkau sudah ditolong ataupun tidak, Tuhan sudah mengenal siapa kepunyaannya. Sebelum kita setia, Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Amin saudara. Sampai hari ini pun Tuhan panjang sabar terhadap saudara dan saya. Oleh karena itu saya pun dalam doa syafaat saya bagi keluarga saya yang belum percaya, yang belum membuka hati menerima Kristus. Saya pegang teguh janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya, tetapi Dia setia dan adil. Dia merindukan semua orang berbalik dan bertobat mengenal jalan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalaupun saat ini engkau sedang lemah dalam iman, Roh Kudus akan menolong setiap saudara dan saya. Mari pegang teguh apa yang Tuhan katakan. Dia gembala yang baik dan Dia mengenal domba-dombanya. Percayalah dengan iman saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kepedulian Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan dengan segala keterbatasan hamba. Tapi Engkau Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Engkau adalah pengajar yang sejati. Inilah gereja-Mu, gereja sejati. Kau izinkan segala sesuatu yang terjadi. Supaya muncul gereja-gereja sejati, ada sebuah pertanggungjawaban di hadapan hadirat-Mu. Ketika Engkau sudah memilih kami, Engkau memanggil kami menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau mengenal siapa kepunyaan-Mu, Engkau sudah meletakkan dasar. Itu teguh. Karena itu kuatkan, teguhkan hati kami, meteraikan setiap benih firman-Mu. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Saat umat-Mu mempercayai Engkau Tuhan, saat ini juga kuasa Tuhan bekerja. Mujizat boleh terjadi, anak-anak-Mu boleh alami kebaikan Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan pun tidak pernah terlambat. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Pergumulan apapun tidak ada yang terlalu sulit bagimu untuk menolong dan melawat menjamah. Yang sakit pun disembuhkannya. Yang luka hatinya pun Tuhan balut, Tuhan pulihkan. Dan yang membutuhkan pertolongan mujizat Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Kasih karunia demi kasih karunia semakin Kau nyatakan melalui gereja. Tidak blessing di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersukacita lagi.
Yesus baik. Sorak-sorak yang meriah buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami dan memberkati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi orang-orang yang taat, kami menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau adalah gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau senantiasa membawa kami ke air yang tenang. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bu Dwi. Biarlah Tuhan kami juga memberkati Bu Dwi Krisnadi Tuhan. Tuhan kami memberkati kehidupan hamba-Mu, kami memberkati pelayanan hamba-Mu, kami memberkati kesehatan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan jemaat-Mu GBI Tidar Blessing. Biarlah semakin hari Tuhan kami semakin dikuatkan. Kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya saat ini yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kesusahan sudah dihiburkan. Yang mengalami jalan buntu sudah dibukakan jalan buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan, yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan yang lain. Kami percaya Engkau mengembalikan dengan lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberkati Tuhan gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Dari gembala, diaken sampai multimedia, altar semuanya diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak, terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Kami percaya kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan perekonomian terjadi atas bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia. Kami memberkati Bapak Jokowi. Kami memberkati Tuhan para menteri. Kami memberkati DPR. Semua Tuhan aparat yang ada di bangsa ini Tuhan, baik TNI maupun Polri, Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Biarlah apapun yang dikerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya hanya untuk kesejahteraan daripada bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu juga senantiasa melimpah atas kota kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami yang ada di kota ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan amanahkan, semuanya Tuhan boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, Engkau sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.